Halo Leute, wie geht's? Selamat datang lagi di channel aku. Nah, buat kalian yang udah nonton part satunya tentang regelmäßige Verben atau kata kerja yang beraturan, kalian berarti sekarang udah mau lanjutin lagi ke materi unregelmäßige Verben atau kata kerja yang tidak beraturan. Karena ini kompleks, makanya aku bagi dua. Yang kemarin bisa kalian tonton di atas sini. Sebelum kita mulai, pastikan kalian subscribe dulu channel ini karena ini adalah rangkaian dari materi trennbare Verben atau kata kerja yang bisa dipisah. Biar nanti kalian bisa ngikutin sampai di materi itu, kalian harus tahu dulu nih basicnya kayak gimana, yaitu tentang Verben und Konjugation Teil 2. Sebelum kita mulai, aku mau kasih informasi tentang kelas online yang baru aja aku buka lagi. Nah, buat kalian yang tertarik buat belajar bahasa Jerman secara rutin, kalian bisa hubungin aku via DM di Instagram @safiralidina. Di kelas itu nanti kita akan belajar dalam grup dan pastinya secara rutin. Jadi kalian gak akan ketinggalan materi-materi dari buku Netzwerk. Iya. Wah. Oke, sedikit mengulang dari materi yang sebelumnya tentang Verben und Konjugation. Yang pertama, Verben itu terdiri dari Verbstamm dan Endungen. Si Verbstammnya itu biasanya sebelum kata in atau n. Terus kita harus hafal juga apa aja konjugasi buat setiap kata ganti orangnya. Konjugasi itu perubahan kata kerja menyesuaikan dengan personal pronomen atau kata ganti orang. Terus verb itu yang masih terdiri dari Verbstamm dan Endungen yang in disebut dengan infinitif atau kata kerja yang belum dikonjugasikan. Nah, kalau kita udah tahu nih personal pronomen mana aja pakai akhiran yang mana, nanti kita lebih gampang buat bikin kalimatnya. Kata kerja itu ada yang beraturan dan nggak beraturan. Nah, yang beraturan itu dia Verbstammnya nggak berubah. Dia yang berubah cuman endungannya aja atau akhirannya aja menyesuaikan sama kata ganti orangnya. Kalau yang unregelmäßige Verben atau kata kerja yang nggak beraturan, yang berubah nggak cuman endungnya aja tapi juga Verbstammnya. Kata kerja yang nggak beraturan itu ada dua aturan lainnya. Kalau Verbstamm yang berakhiran huruf S, SZ, dan Z, kata ganti orang yang harusnya pakai akhiran ST yaitu du akan berubah ujungnya jadi T. Contohnya kalau kata kerja heißen, dia nggak double, nggak jadi heiß, tapi heiß terus tinggal tambahin T, heiß. Atau misalnya tanzen, buat du tinggal ditambahin T aja belakangnya, jadi du tanz. Aturan selanjutnya, kalau misalnya Verbstamm tadi berakhiran huruf D atau T, dia akan berubah buat kata ganti orang du yang harusnya ST berakhiran EST. Misalnya kata warten buat du jadi du wartest. Terus kalau buat kata ganti orang yang harusnya berakhiran T jadi berakhiran ET. Misalnya kata ganti orang sie, es, dan ia. Misalnya kata warten tadi jadi sie, es, dan ia wartet. Tinggal ditambahin ET bukan T. Udah sih kayak gitu contohnya. Nah, coba sekarang aku kasih contoh dan kalian tulis di bawah jawabannya apa. Misalnya kata arbeiten itu kalian konjugasiin buat du jadi du bla bla bla. Terus kalau misalnya buat er bla 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 buat arbeiten ini. Materi ini kita belum masuk ke yang namanya vokal wechsel atau perubahan huruf di Verbstamm. Kata kerja laufen jadi läuft dan dibacanya läuft itu salah satu dari sekian aturan. Jadi biar kalian nggak verpassen dari next videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe atau abonnieren biar kalian nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Unregelmäßige Verben itu dia terdiri dari
sama-sama verb stam dan endung. Cuman kayak tadi bilang, kalau unregelmäßige Verben itu berubah juga verb stamnya karena disebut juga dengan starke Verben atau kata kerja yang kuat. Jadi si kata depannya verb stam itu berubah juga. Sedangkan kalau si regelmäßige Verben itu kata kerja yang disebut juga schwache Verben atau kata kerja yang lemah. Jadi dia depannya nggak berubah, cuman belakangnya aja. Das war's ya buat outline pertamanya. Semoga kalian sedikit terbantu, dan jangan lupa juga buat follow aku di Instagram karena aku bikin Donnerstag setiap hari Kamis. Oke, dan danke nochmal fürs Zuschauen und tschüss.